Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Maidiana Sukma. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya dari kelas SPI 2A, NIM 20613131002. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Toto Soeharto, SAG, MAG. Ini merupakan gambar jurnal yang saya review. Jurnal yang ingin saya review berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Jurnal Fikrah Vol 23 nomor 1 halaman 273 sampai 289 tahun 2014. Jumlah halaman sebanyak 17 halaman. Penulisnya yaitu Abdul Karim. Tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari periode Yunani kuno hingga periode kontemporer. A, yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang sejarah atau periodisasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama yaitu Nabi Adam. Secara teoritis, ilmu pengetahuan selalu mengacu pada peradaban Yunani. B. Bab pembahasan. Pada bab pembahasan ini akan membahas 4 pokok materi, yaitu pertama, periode Yunani kuno, kedua, periode Islam, ketiga, periode Renaissance dan modern, dan keempat, periode kontemporer. Pertama, periode Yunani kuno. Yunani merupakan tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Yunani sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, filsafat tumbuh dengan subur sehingga Yunani mencapai zaman keemasannya. Pada zaman ini juga banyak bermunculan ilmuwan terkemuka seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua adalah periode Islam. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan atau dikenal dengan Dark Age, dikatakan oleh Joseph Schumpeter. Masa kegelapan Barat merupakan masa kegemilangan umat Islam. Saat itulah di timur, terutama di wilayah Islam, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi mengenai tingginya akal. Abad ke-6 sampai 7 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam, seperti kedokteran, aljabar, kimia, dan juga menekuni logika dan filsafat. 3, yaitu periode Renaissance dan modern. Michelet merupakan sejarawan pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Renaissance merupakan periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 hingga muncul abad modern. Ciri utamanya adalah humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Pada abad ke-12 Masehi, pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa sudah berlangsung, sehingga menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance. Gerakan penting yang dilakukan oleh Islam adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Yang keempat adalah periode kontemporer. Zaman ini bermula pada abad ke-20 dan masih berlangsung hingga sekarang. Ditandai dengan teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan tertinggi. Fisikawan yang terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Zaman ini dikenal dengan zaman sains besar. Teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang pesat pada zaman ini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Ilmu pengetahuan dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat mempermudah kehidupan manusia, sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat merusak tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihan pertama, jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat, sehingga pemahaman terhadap jurnal ini menjadi lebih mudah dan berbobot. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Itu tadi merupakan review saya mengenai jurnal yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan.
Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.